Selamat siang teman-teman sekalian, masih kita akan membahas pemikiran dari Jean Baudrillard, seorang filsuf Prancis yang menginterpretasikan tentang perkembangan zaman modern ini, baik perkembangan teknologi informasi, masyarakat kapitalisme dan kecenderungannya, dan tentu saja adalah pemaknaan tentang kebenaran. Jadi Baudrillard memang memiliki pemikiran yang sistematis. Ya, dia menjelaskan tentang sistematika filsafat yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap filosof pasti akan membicarakan tentang realitas, gitu kan. Kalau dia tidak membicarakan tentang realitas atau kenyataan, mungkin pemikirannya tidak lengkap. Karena sosok seorang filsuf, dia harus membahas tentang kenyataan, realitas, gitu kan. Dan tentu saja Baudrillard melihat realitas itu bukan sekedar realitas apa adanya lagi, gitu kan. Ketika kita melihat televisi, melihat media sosial, perkembangan informasi, itu bukan sebagai kebenaran yang apa adanya, tetapi adanya suatu simulakra, suatu pengkondisian tentang realitas yang diproduksi untuk maksud tertentu, gitu kan. Sebagaimana dijelaskan oleh Jean Baudrillard, simulasi adalah proses penciptaan representasi realitas secara bertahap menggantikan realitas itu sendiri. Jadi realitas digantikan oleh suatu petanda-petanda mengenai realitas. Gambaran mengenai realitas bisa kita dapatkan dari televisi, dari YouTube, dari TikTok. Itu pada satu sisi menggambarkan suatu keadaan, suatu aktivitas, menjelaskan suatu budaya, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu bukan suatu rekayasa, gitu? Apakah itu benar-benar terjadi? Nah, di sini. Jadi realitas yang dipikirkan oleh Baudrillard adalah suatu realitas yang imanen, gitu kan. Apa yang terjadi dan apa yang terproduksi dari suatu kejadian bisa itu sebagai apa adanya atau diada-adakan, yang tentu saja sifatnya bukan lagi representasi itu, tapi itu suatu petanda yang jangan-jangan tidak ada faktanya. Dia melanjutkan tentang simulakra, yaitu tiruan dari representasi yang tidak lagi memiliki representasi terhadap kenyataan. Realitas digantikan oleh tanda-tanda, gitu. Jadi ini tentu saja kita disuguhi oleh suatu budaya memproduksi simbol-simbol, memproduksi suatu narasi, suatu sinematografi tentang suatu keadaan, tentang suatu implementasi nilai, tentang suatu fakta yang sedang terjadi, baik hukum, politik, budaya, seni, gitu kan. Itu adalah buatan, gitu kan. Belum tentu apa yang terjadi itu sebagaimana adanya, faktanya. Maka melihat hal ini, maka di dalam epistemologi dari Jean Baudrillard adalah ini persoalan mengenai relasi, gitu kan. Relasi pengetahuan, juga berbicara mengenai perspektivisme. Jadi ini sebagaimana pemikiran dari Nietzsche, gitu kan, bahwa segala sesuatu, kebenaran, suatu tatanan nilai bisa dilihat dari berbagai perspektif, atau memang yang kita pahami, yang kita anut itu sebenarnya perspektif dari beragam perspektif yang ada tentang suatu kewajiban, tentang suatu yang baik buat diri kita, termasuk apa yang bermakna buat kita, gitu. Jangan-jangan yang terbaik buat kita, yang bagus buat kita itu karena rekonstruksi dari iklan, dari suatu keadaan produksi kapital. Pakaian harus bermerek ini,
rumah harus tinggal di daerah sini, kendaraan harus bermerek ini gitu kan. Itu bagian dari adanya simulasi tentang pemaknaan diri. Maka perspektivisme itu menjadi suatu kesadaran juga ketika kita melihat realitas. Menurut Baudrillard, masyarakat kontemporer kita hidup dalam hiperrealitas. Kondisi di mana batas antara realitas dan representasi menjadi kabur gitu kan. Lalu bagaimana kita menghadapi suatu kekaburan ini? Apakah kita memang masih memerlukan suatu kenyataan, pemahaman mengenai realitas yang benar-benar apa adanya, atau sebenarnya tiruan, pemalsuan realitas itu suatu dunia tersendiri gitu kan. Sebagaimana oleh Derrida yang menyatakan bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar instrumen, itu adalah sebagai suatu dunia gitu kan. Sehingga pada titik ini kita bisa memahami bahwa segala produksi tanda-tanda, baik dalam iklan, baik dalam narasi berita, di dalam film, itu sebagai suatu dunia yang tentu saja bisa mempengaruhi kita, atau kita bisa jadikan sebagai suatu objek material di dalam pemikiran untuk melihat kondisi manusia. Pada satu sisi yang lain, kita dihadapkan dengan suatu kenyataan yang tidak sebagaimana adanya itu. Tentu saja sebagaimana adanya ini akan bertentangan dengan Jean Baudrillard, bahwa ya persoalan aku apa adanya ini kan persoalan metafisika sebenarnya, dan segala sesuatu berdasarkan perspektif bagi Baudrillard. Dan realitas seperti ini yang harus dihadapi gitu kan. Cuma memang kita harus bisa memahami bahwa keadaan sebagaimana adanya itu akan selalu ditempeli, akan selalu dipengaruhi oleh suatu reproduksi tanda-tanda yang dimana kita harus menginterpretasikan mengenai budaya, kebenaran, tentang selera, bahkan tentang prinsip hidup itu. Jadi memang dunia kita saat ini adalah dunia yang cair atau mengalami suatu strukturasi gitu kan. Realitas apa adanya dipengaruhi oleh suatu imajinasi, oleh suatu buatan tanda-tanda yang membuat kita memiliki suatu dialektika gitu antara kenyataan yang kita sedang alami dan juga tentang produksi tanda-tanda, baik itu simulakra ataupun segala produk dari pengembangan imajinasi manusia. Hiperrealitas hidup dalam simulasi menggantikan realitas. Nah, realitas dia dibicarakan maka dia ada gitu kan. Cuma realitas ini ditemani oleh suatu bentuk realitas yang itu tidak secara langsung ataupun tidak ada sebenarnya menjadi bagian dari kenyataan itu sendiri. Manusia menciptakan suatu makna, menciptakan suatu tatanan nilai tentang suatu kebahagiaan berdasarkan imajinasinya, berdasarkan suatu keinginannya. Bahkan di dalam dunia politik, gambaran tentang perdamaian, tentang kehidupan kemanusiaan yang baik itu menjadi sesuatu yang simulakra gitu kan. Sesuatu yang tidak ada realitasnya, misalnya di Palestina gitu kan. Perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia. Itu sesuatu yang tidak ada rujukannya, tidak ada kenyataannya di Palestina misalnya. Itu kan sesuatu yang hiperrealitas gitu kan. Yang ada adalah pembohongan oleh Israel misalnya. Kemudian kritik terhadap kapitalisme dan konsumerisme. Baudrillard mengkritik kapitalisme bukan dari sisi produksi gitu, tapi dari simbol dan pemaknaan. Tas harus Hermes, mobil harus Roche, atau harus Mercy, atau motor di kalangan kelas menengah harus NMAX, harus PCX, atau ya motor BMW. Itu kan sesuatu simbol kemapanan gitu. Dan
dari sana akan mempengaruhi tentang pemahaman budaya gitu kan. Membahas tentang stratifikasi sosial gitu kan. Secara tidak langsung akan membentuk suatu bayangan tentang stratifikasi sosial. Ketika kita memiliki barang yang mewah, maka hadirlah imaji bahwa kita ini adalah subjek yang misalnya kaya, kelas menengah atau hebat gitu kan. Itu bayangan seperti itu dilabeli oleh kapitalisme gitu. Dilabeli oleh suatu tanda-tanda gitu kan. Jadi pemikiran tentang Baudrillard memahami tentang metafisika realitas, berbicara tentang bagaimana kita bisa membaca tanda-tanda sebagaimana di dalam dunia internet, dunia medsos, bahkan film gitu kan. Dan seberapa jauh yang namanya hiperrealitas, simulakra itu mempengaruhi diri kita. Apakah akan melahirkan semacam skeptisisme kepada kita? Apakah akan menghadirkan suatu kita menjadi semakin ragu dengan kenyataan? Apa kita menjadi seorang pemikir yang kritis, selalu meragukan segala sesuatu gitu? Dan tentu saja substansi itu menurut Baudrillard bukan sesuatu yang perlu dibahas lagi gitu kan, di era yang baginya sebagai era postmodern, karena narasi-narasi besar tentang kesadaran, aku murni, tentang penyelamatan, keselamatan manusia, atau tentang roh absolut, kesadaran, kehendak, itu sebagai suatu hal yang ditempatkan sebagai narasi besar, dan narasi kecil adalah kita menghayati keseharian kita. Kita berhadapan dengan tanda, berhadapan dengan narasi, berita, berhadapan dengan ekspresi budaya, baik itu agama ataupun suatu aksi sosial, itu kan sebagai suatu yang harus dibaca gitu kan. Jadi kalau kita memahami tentang Jean Baudrillard, kita akan selalu aktif mengalir, membaca, menganalisis, dan mengaitkan apakah yang kita lihat, apakah yang kita dengar, apakah yang kita analisis sebagai suatu peristiwa, masalah, ekspresi budaya itu sebenarnya, apakah itu dangkal, apakah itu sebagai suatu produksi imaji buatan yang tak ada realitasnya. Dan itu kita sudah paham bahwa ya inilah dunia ini gitu. Kita mengalami suatu strukturasi gitu kan, antara realitas apa adanya yang kita juga masih menafsirkan itu dengan realitas yang diproduksi oleh manusia yang mewujud dalam kapitalisme, di dalam industri, di dalam media sosial gitu kan. Dan tentu saja ada tujuannya gitu kan. Tujuannya apakah kita akan tergerus menjadi seorang yang dangkal, atau kita menjadi seorang yang punya perspektivisme, sehingga informasi semua informasi, pengetahuan itu membuat kita menjadi semakin bisa mengenali diri kita, semakin kita bisa memprediksi tentang masyarakat, budaya, dan peradaban, atau kita menjadi masyarakat yang bebal gitu dengan informasi, dengan jebakan dari simulakra dan jebakan dari hiperrealitas. Jadi menempatkan filsafat pada satu sisi itu sangat kritis, sangat penting ya. Kita bisa memahami tentang metafisika, epistemologi, dan cara hidup gitu kan, nilai gitu kan. Saat ini orang membahas tentang aksiologi, berbicara tentang keindahan dan sesuatu yang baik. Ya, saat ini memang era di mana keindahan itu menjadi sesuatu komoditas. Lihat di IG gitu kan, menampilkan muka-muka yang tampan, yang cantik, bahkan erotis, seksual, itu sebagai suatu produk komoditas gitu kan. Dan itu pun bisa direkayasa gitu kan, direkayasa, ditambahi menjadi lebih bagus. Hal ini menjadi suatu kenyataan bahwa keindahan, sisi erotis, sisi seksual menjadi suatu
dalam masuk budaya kapitalis, dan tentu saja harus diberikan suatu keindahan-keindahan, suatu simulakra gitu, yang realitasnya belum tentu seperti itu gitu. Dan kita dibentuk oleh media sosial, kita dibentuk oleh informasi, sehingga apapun yang kita inginkan terhadap diri kita menjadi sesuatu yang tanggung jawab diri kita sendiri. Dari sini maka kebebasan gitu kan, tidak terlalu takut pada otoritas, ini sesuatu yang menurut Baudrillard bagus untuk masyarakat saat ini. Jadi pada satu sisi hiperrealitas, perkembangan teknologi itu memiliki sisi yang sangat negatif. Pada satu sisi yang lain adalah memberikan suatu kesempatan kepada manusia untuk mengembangkan dirinya, untuk